Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tempat ini ibadah secara onsite maupun dimanapun Bapak Ibu berada yang beribadah secara online. Mari sama-sama kita mau satukan hati ibadah pada sore hari ini. Kita mau bersatu hati dimanapun Bapak Ibu berada, tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan jika pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Mari satukan setiap hati kami untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terlebih juga kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Juga kami mau berdoa syafaat Tuhan, urapi setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami semua, bahkan semua jemaat yang hadir, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite, supaya banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bukan saja kami pulang dengan yang biasa-biasa, tapi memperoleh sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, hanya Engkau lah yang menjadi harapan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau lah perlindungan kami. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepadamu. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami. Kami percaya akan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku Bapak Ibu terlanjut berdiri dengan pujian
kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita bersuka cita memuji meninggikan namanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak-sorai di Tuhan, bersorak-sorai di Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak-sorai di Tuhan, bersorak-sorai di Tuhan. Sangkakala berbunyi, lakukan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak-sorai di Tuhan, bersorak-sorai di Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak-sorai di Tuhan, bersorak-sorai di Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, lakukan memuji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yang sangkakala berbunyi, lakukan memuji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan tinggi, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Allah kita, Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan. Amin. Dan Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada Allah yang lain. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita?
bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak. Ayo semuanya menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari 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 bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari, silakan duduk, dari adik kita Pia. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Tuhan ya, saudari adik kita Pierre ini akan mewakili pertandingan menyanyi ya di Sukabumi, mewakili gereja ini, gereja GKKI Penabur Benih. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hanya kekuatan kitalah yang kita dapatkan dari Tuhan, karena bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Amin. Kita percaya, tapi kita tidak perlu melihat dulu kenyataan, tapi percaya dulu. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Percaya bukan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman Yesus tiada pernah berubah. Percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dibaharui hidup kami. Biarlah firman Tuhan terus menuntun, mengarahkan, membimbing setiap langkah-langkah hidup kami. Kami mau hidupi kebenaran dalam hidup kami. Kami mau terus berjalan di dalam firman. Tuhan, kekuatan kami hanya satu, yaitu firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Sebab itu malam hari ini Bapa, bersabdalah, berbicaralah dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman, Tuhan akan terus meneguhkan, menguatkan iman kami. Dan aku percaya, saat kami hidup taat akan firman-Mu, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib. Sampaikan isi hati-Mu Roh Kudus, bukan pikiran, bukan Tuhan pengetahuan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, hamba-Mu Tuhan di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming. Karena kami percaya Tuhan, setiap tuntunan di bulan April ini, biar kami mau laksanakan dalam hidup kami. Kami mau setia Tuhan, mau taat akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kuduskan, tahirkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Tuhan pagari, manteraikan setiap kami oleh kuasa dari Yesus. Kami buka hati kami Bapa. Kami buka hati kami. Berbicaralah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Sebenarnya kemarin Bapak Pendeta Nathanael yang akan khotbah di tempat ini, tapi miskomunikasi. Kata beliau ketika saya tanya, kemarin juga harus saya melayani di Pak Lukas, ya di Talitakum. Ternyata bukan bulan sekarang saudara, bulan depan. Kita nantikan beliau ya. Mari kita sama-sama kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, ini adalah tuntunan bulan April, salah satunya saudara, buat hidup saudara dan saya. Saya percaya ya, kita lihat yuk di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Ya, ini yang Tuhan
bicarakan buat setiap kita, karena kita mau terus berjalan dalam tuntunan, bimbingan, arahan Tuhan dalam setiap hidup kita untuk menghidupi setiap kebenaran. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama ya. Mari, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang apa saudara? Murni di hadapan Allah dan manusia. Puji nama Tuhan saudara. Dimana saat ini, hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan buat saudara. Apa saudara? Firman Tuhan mengingatkan agar setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap hidup saudara dan saya untuk selalu apa? Berusaha. Kalau berusaha itu kita harus ada perjuangan. Jangan santai ya, harus ada perjuangan. Dikatakan berusaha untuk hidup dengan hati nurani. Artinya apa? Tuhan selalu mengingatkan di dalam tuntunan bulan April ya, untuk menjaga apa saudara? Hati. Tuhan rindu setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan rindu setiap kita untuk menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Artinya saudara, ini akhir zaman. Tuhan Yesus sangat-sangat merindukan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kita boleh memiliki hati nurani yang murni saudara. Artinya apa? Saat saya mempersiapkan ini saudara, sebenarnya saya santai. Kenapa santai? Karena saya pikir hamba Tuhan yang menyampaikan itu teman saya. Ternyata, wah, saya terus berdoa. Ya tadi jam 8 lewat Michael ke rumah, saya baru bangun. Karena saya mempersiapkan firman ini. Apa saudara? Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini saudara. Katakan di dalam firman-Nya, Tuhan merindukan setiap hidup saudara dan saya di tempat ini, kita harus memiliki nilai-nilai kehidupan. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Memiliki apa? Nilai-nilai kehidupan. Tetap setia saudara kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Tetap setia kepada nilai-nilai hidup kita setiap hari. Satu hal apa sih Tuhan? Nilai kehidupan itu. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kita jangan salah. Sebagai orang yang percaya, nilai kehidupan saudara bukan harta. Nilai kehidupan bukan saudara punya banyak mobil, atau punya rumah yang mewah, atau punya banyak uang. Tuhan katakan bukan itu nak. Nilai kehidupan itu adalah firman, kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya kata firman Tuhan, berusaha senantiasa. Jangan kita jadi orang percaya yang lemah. Jangan kita menjadi orang percaya yang lesu, masa bodoh. Tidak, kita hidupi kebenaran dalam hidup kita. Berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama. Ada ketulusan, hati yang bersih, hati yang terus selalu memuliakan nama Tuhan. Itulah nilai-nilai kehidupan saudara, bukan banyak harta. Sekalipun walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya memiliki nilai-nilai kehidupan dalam hidup saya. Punya Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan saya selalu menjaga hati, iman, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makanya di bulan April Tuhan katakan, jaga hatimu. Jaga hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena iblis ini sedang terus merajalela. Kadang-kadang kita nggak bisa jaga hati saudara. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Tuhan sudah ingatkan buat setiap kita. Jaga hatimu. Baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam pelayanan. Jangan kita mau terkecoh sama siasat-siasat iblis. Sehingga kita buka celah. Kita nggak bisa jaga hati. Mungkin firman ini sering kita dengar, jaga hatimu, jaga hatimu. Tapi kita tidak berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni, menjaga hati kita, nggak mau dikotori oleh apapun. Tapi iblis itu selalu menyerang saudara. Iblis selalu membuat saudara lemah. Iblis selalu mau menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi dengar firman Tuhan.
Tuhan katakan, Roh Kudus katakan, berusaha nak, berusaha lupakan, berusaha mengampuni, berusaha lepaskan berkat. Luar biasa saudara, gak gampang, betul gak? Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, dia akan setia memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini akan disertai dengan kehidupan yang baik. Katakan itu saya. Amin. Miliki kehidupan yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Baik itu pikiran, baik itu perkataan, baik itu tingkah laku kita. Jangan tercemar anak-anak Tuhan di tempat ini. Miliki hati nurani yang murni. Jangan cemari hidup kita, jangan cemari hati kita, jangan cemari pikiran kita, jangan cemari mulut kita. Ada amin saudara? Ini ayat luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha. Itu seringkali kita harus ucapkan dalam hidup kita. Tuhan, seringkali senantiasa aku mau terus berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama. Ada amin saudara? Jangan cemari hidup kita dengan dosa. Saya mau tanya saudara, kalau engkau tidak bisa menjaga hatimu, ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati dalam hidupmu, ada kekecewaan, saya mau tanya, kira-kira saudara cemar nggak? Hatimu tercemar nggak saudara? Tercemar. Kadang kita nggak ingat tentang firman ini, kita lupa, kita masih benci, masih dendam. Tuhan bilang, jangan kotori hatimu nak. Tadi pagi ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya terus menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun saya tetap mau menyembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya mendengar suara. Ada satu anak di mana dia melihat ketika kita menyembah Tuhan ada dua malaikat di depan kita. Tapi saya mendengar satu tuntunan yang begitu luar biasa. Buang, beritakan, jangan kita menyimpan kepahitan. Jaga hatimu dengan murni. Yang pertama tadi saya katakan, kenapa jaga hati kita dengan yang murni? Tuhan katakan, nah, jangan cemari hatimu. Jaga hati kita. Katakan kiri kananmu, jaga hatimu. Jangan cemari hatimu. Kenapa saudara? Karena apa yang ada di dalam hati ini akan terpancar apa Pak tadi? Keluar ya? Akan terpancar keluar. Orang akan terlihat ini hatinya punya kepahitan atau enggak, punya dendam, punya kebencian. Kelihatan nggak saudara? Kelihatan. Makanya jangan dicemari hati kita. Ini kotoran-kotoran dalam hati kita. Buang dalam nama Yesus. Ada amin saudara? Amin. Buang. Itu dosa. Hati-hati. Kenapa ini firman sering kita dengar? Mungkin hamba Tuhan siapapun kita sering mendengar. Tapi satu hal di bulan April ini saudara, jangan menyimpan kepahitan. Miliki kehidupan di dalam hidupmu. Iman yang kuat dalam Yesus. Kalau kita punya iman yang kuat, pasti kita juga mau menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Tuhan ingatkan nak, orang yang kepahitan, orang yang sakit hati, itu Tuhan katakan apa? Akan terlihat nak dari kehidupannya. Apa? Orang yang kepahitan sama kita, orang yang benci sama kita, orang yang dendam sama kita, orang itu keluar dari mulutnya gak pernah yang baik buat kita. Keluar dari perkataannya itu sinis. Betul apa betul? Sering dialami nggak saudara? Sering ya, kita mengalami. Orang yang punya kepahitan Tuhan katakan, lihat nak, dia selalu berpikirnya nggak baik. Apa yang kau perbuat selalu salah. Apa yang kau lakukan dipandangnya nggak baik. Betul apa betul? Hati-hati, jangan kita seperti itu. Tuhan nggak mau. Ujung-ujungnya maut saudara. Jangan cemari hati kita. Saya ketika Tuhan, jangan cemari hatiku Tuhan. Aku mau pemberesan. Aku mau Tuhan Engkau yang terus membersihkan setiap ruang hatiku. Karena rumahmu ini
Bait kudusmu ini adalah hatiku. Ada amin saudara? Mari kita memancarkan hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan jangan ada kepalsuan kata Tuhan. Di depan baik, tapi di belakang apa saudara? Jelekin, ngomongin, fitnah. Wah si A begini begitu. Hati-hati, Tuhan tidak tidur. Dia tahu kebenaran. Selama hidup saudara benar di hadapan Tuhan, gak usah takut. Amin. Kerjakan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Apa bagian kita? Cukup menjaga hati kita, mengampuni. Mari basuh hati kita. Hari ini firman sudah kita dengar. Jangan kita mau terkecoh sama iblis. Jangan kita ikut apa yang iblis sedang tanam dalam hatimu. Kalau saudara benci sama si A, saudara gak mau ngomong sama si A, berarti hatimu sudah tercemar atau belum? Jawab saudara. Sudah tercemar belum? Harus dibagaimanakan? Minta Tuhan tahirkan hatiku. Kalau orang yang punya kepahitan, maaf, hubungan dengan Tuhan akan terputus. Melayani nggak? Melayani. Hati-hati, ini firman. Saya benar-benar sangat terberkati. Anak-anak Tuhan, jangan ada kotorannya seperti benci, dendam. Kenapa saudara? Apa yang ada di dalam hati, tadi seorang bapak mengatakan, itu akan memancar dari, ada yang mau jawab? Dari mana? Kehidupan. Contohnya apa? Orang yang punya kepahitan itu ekspresinya, ketemu kita boro-boro senyum ya. Betul nggak saudara? Buang muka. Hati-hati, itu siapa yang tercemar? Siapa yang mencemari hatimu? Tanpa sadar loh. Saya ketemu, saya buang muka, wah cilaka 12. Bahkan perkataannya tadi saya sudah bilang, selalu ngomongnya tidak membangun, tidak positif, tapi perkataannya sinis. Luar biasa. Hati-hati. Ya jangan kita tercemar hati kita. Bahkan perbuatan-perbuatannya pun saudara, kita bisa melihat gak ada yang baik. Karena sudah tercemar dengan dosa. Gak ada yang baik. Perbuatannya menghakimi. Betul apa betul? Menghakimi kita, jelekin kita, egois itu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan kita miliki hati yang tercemar ya. Ini tuntunan. Sebagai anak Tuhan, jaga hati. Jangan ada kecemaran malam hari ini. Hati kita milik Tuhan. Di mana ruang hati kita, disitulah tempat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Seringkali kita nyanyi, Rohmu yang hidup penuhiku, tapi hatinya tercemar, kotor. Kira-kira Roh Kudus mau tinggal di hati kita nggak? Saudara bisa jawab. Oleh sebab itu mari miliki hati yang murni, kata firman Tuhan. Hati yang tulus, hati yang bersih. Tidak ada kepalsuan. Ya, jangan ada apa? Kepalsuan. Tuhan gak suka kepalsuan. Pakai topeng, dibuka topengnya baru kelihatan. Saya gak mau diantara kita ada kepalsuan. Ada amin? Saya tulus, hati saya bersih. Saya mencintai satu dengan yang lain. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada roh Allah yang hidup di dalam hidupku. Ada roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup aku. Maka tercerminlah di dalam kehidupanku ada Yesus, maka ada kasih. Hati-hati saudara. Makanya berusaha, kata firman Tuhan, gak gampang untuk mengampuni, ngapus kebencian, gak gampang, betul. Kamu anak Tuhan atau bukan? Saya mau tanya, saudara anak Tuhan atau bukan? Kalau
kita menyadari, mengaku kita anak Tuhan, saya bisa melupakan dan bisa mengampuni, bisa memaafkan. Ada amin? Ini tuntunan loh saudara. Saudara pasti ngalami. Jangan main-main. Yuk mari kita perbaiki hidup kita. Perbaiki bukan kita berdiam, tapi berjuang. Ada perjuangan. Ketika kita memperbaiki hati kehidupan kita, itu pasti nampak dalam hidup kita. Ada perubahan. Ada amin saudara. Katakan kiri kananmu, kau berubah ya? Tunjuk. Ayo. Berubah ya? Jangan nampak berubah dilihat orang manusia. Kadang kita kepalsuan itu di depan orang baik, kemana aja kamu? Aduh. Iya, cipika-cipiki ya Bu. Kemana aja, udah lama aku kangen banget. Hati-hati, bukan dilihat oleh manusia. Jangan ingin dilihat oleh orang, tapi mari hari ini miliki hati yang baru. Tulus, ada kasih. Katanya ada Yesus dalam hidup, tapi kita nggak punya kasih. Hari ini Tuhan ingatkan buat saya, buat saudara. Tuhan katakan, nak, terus berdamai. Berdamai dengan siapa Tuhan? Berdamailah yang pertama dengan dirimu sendiri. Bagaimana Tuhan saya berdamai dengan dirimu sendiri? Berdamailah. Jangan cemari hatimu. Minta, ubahkan hidupmu. Mengampuni, jaga hatimu selalu. Bereskan. Berdamai dengan sesama. Bereskan, mengampuni. Lalu berdamai dengan siapa? Tuhan. Itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai ujung-ujungnya maut saudara. Bereskan dengan diri sendiri. Kedua dengan sesama kita. Ketiga dengan Tuhan. Kenapa saya bilang ketiga? Harusnya Tuhan ke satu. Mungkin Tuhan sudah mengampuni kita ketika kita minta ampun, tapi kita belum mengampuni sesama kita. Berarti udah beres belum? Mulut doang, perkataan doang. Tapi Tuhan mau, yuk bereskan dulu dirimu, bereskan dulu dengan sesama, baru Tuhan akan membereskan hidup kita. Puji nama Tuhan saudara. Jika saudara tidak ada pemberesan, dengar baik-baik ya, maka hal ini saudara, kecemaran dalam hidup kita, itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan. Apa saudara? Mau diberkati? Bereskan dengan diri kita sendiri, dengan sesama. Jangan berkat itu menghambat dalam hidup kita, karena kita punya kepahitan, dendam, sakit hati, kekecewaan, buang dalam nama Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhan, katakan, berkat yang dari Tuhan itu akan terhambat, nggak nyampe. Rugi nggak? Rugi. Karena ketika hatimu dicemari, itulah penghalang berkat dalam hidupmu. Padahal Tuhan mau membuka jalan dalam pergumulan, persoalan dalam hidupmu. Tapi engkau nggak bisa jaga hati. Kehalang nggak berkatnya? Terhalang. Yang kedua, ketika kita tidak menjadi, hatinya tidak bisa dijaga, itu penghalang juga hubungan saudara dan saya dengan siapa? Tuhan. Hati-hati. Tiap malam memuji menyembah Tuhan, tiap malam baca firman, tiap malam kita terus mengangkat puji-pujian. Tapi kok sepertinya Tuhan jauh daripada aku. Kata Tuhan apa? Nah, satu hal yang belum kau bereskan, yaitu apa? Hati. Makanya anak-anak Tuhan, mari tanpa kita sadari, hati ini seringkali saudara nggak murni. Ketika hati kita penuh kecemaran, maka timbullah pikiran yang jahat. Hati-hati. Kenapa Tuhan ajarin jaga hati, jangan cemari hatimu? Karena dengan hati kita cemar, timbullah pikiran yang
Jahat. Kalau hati udah nggak beres, wah pikiran saya jahat nih sama Michael, saya jahat nih sama Pak Andri. Padahal Pak Andri nggak kenapa-napa, Michael nggak kenapa-napa, saya jahat, wah saya jelekin. Ini tau nggak si Michael ini, Andri begini. Hati-hati. Itu terlihat nggak saudara? Hati-hati ya. Kalau saudara ngejelekin orang, ngatain orang, berarti hatimu jangan. Katakan jangan. Jangan diulang. Luar biasa, tanpa sadar. Yang kedua, bukan jaga pikiran saja, tapi jaga perkataan kita. Katakan kiri kananmu, jaga perkataan. Jaga mulut kita. Jangan pernah jahat sama orang. Jangan pernah menghakimi orang. Jangan fitnah orang. Jangan gosipin orang. Jangan sombong, saudara. Jaga mulut kita. Kalau kita nggak bisa jaga mulut, jaga hati kita, jaga pikiran kita, timbullah keserakahan, hawa nafsu. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Nah, kamu lihat orang yang nggak bisa menjaga hatinya, dalam hidupnya ada keserakahan. Katakan bukan saya. Hawa nafsunya juga besar. Katakan bukan saya. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita bisa lihat loh, orang yang kepahitan pasti keserakahannya lebih besar. Kita bisa menilai. Karena semua berasal dari apa saudara? Dari hati. Amin. Yuk baca yuk Amsal 4 ayat 23. Ini loh firman. Siapa yang mau bacain buat saya? Amsal 4:23. Ini udah gak asing. Firman Tuhan ini gak asing. Kita harus hafal. Ya, yuk baca sama-sama. 2-3. Ya. Amin saudara. Jagalah apa? Hatimu dengan segala kita harus berusaha, anak-anak Tuhan di tempat ini, menjaga apa? Hati. Gak gampang bu, betul. Saya pun hamba Tuhan ngalami gak? Ngalami. Karena saya masih manusia. Tapi Tuhan bilang, nah jaga hatimu. Jangan terkecoh. Jangan biarkan iblis tepuk tangan. Senyum-senyum. Wah ini hamba Tuhan kepahitan. Senang gak tuh iblis? Yang dikejar itu justru orang-orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa sih hubungannya hati dengan perkataan, dengan pikiran, dengan mulut kita? Ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat dekat, saudara. Karena inilah yang dikatakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Orang yang kepahitan, saudara bisa lihat nggak? Orang yang lagi kecewa, saudara bisa lihat nggak? Bisa lihat, saudara. Hati-hati. Tadi saya udah katakan ya, emosinya gede, ya ngomongnya sinis. Melihat orang yang kita nggak suka, yang mungkin dia kepahitan sama kita, dia tuh nggak pernah benar. Apapun yang dilakukan selalu salah di mata kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kita tidak seperti itu. Mari jaga hati kita, ucapan kita. Kita lihat lagi di dalam Matius. Coba Patriko tolong Matius 12 deh. Matius 12 ayat 33 sampai 35 ya, kita baca. Mungkin ini sampai 37 tapi dua ayat dulu. 33 sampai 35. Ya. Kita baca ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka apa? Baik pula buahnya. Jadi hati-hati mulut kita ketika kita memperkatakan yang baik, saudara akan menerima yang baik, buah. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka apa? Tidak baik pula buahnya. Kalau perkataanmu selalu negatif, itu pun akan terjadi, ya. Apa? Kita baca, maka tidak baik pula buahnya
sebab dari buahnya pohon itu Saudara tahu itu buah mangga, itu pohon mangga. Saudara bisa lihat dari apanya? Buahnya. Saudara tahu itu pohon apel, saudara melihat dari buahnya. Saat kita melihat daun doang nggak tahu ini saya pohon apa, tapi terlihat dari buahnya. Yuk 3-4. Hai kamu keturunan ular beludak, bukan kita ya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Udah nggak bisa dipercaya sama Tuhan, ya. Makanya ini yang dibilang kepalsuan. Sedangkan kamu sendiri jahat, bagaimana kita mau bisa mengucapkan hal yang baik? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Makanya kita tahu orang ini kepahitan atau tidak dari apa? Ucapannya. Karena apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Ini loh firmannya. Ada amin saudara? 35. Yuk kita baca. Kita tidak mau seperti ini ya. Ini Tuhan sudah ingatkan berkali-kali agar kita mendapat kebenaran yang dari Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan apa saudara? Hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Mulut kita itu kelihat. Orang yang tidak tercemar hatinya, orang yang baik hatinya, itu kita lihat dari perbendaharaan kata-katanya. Ya, gak pernah menghakimi, gak pernah jelekin orang, gosipin orang. Dia selalu perkataannya itu membangun, menguatkan, menasehati, bahkan mendoakan. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang, makanya saya berkali-kali katakan segala sesuatu keluar dari hati. Mulut kita pun kalau jahat itu berarti hati saudara beres atau nggak beres? Tidak beres. Buang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Disambung Patriko 36-37. Ya. Tetapi aku berkata, Tuhan bilang buat saudara dan saya di tempat ini hari ini, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus diperhati-hati buat saudara dan saya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita yang negatif, yang jelek, itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan asal kita menghakimi orang, nuduh-nuduh orang. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari penghakiman. Hati-hati sebelum kita mengucap, kita pikir dulu, nyakitin nggak? Kenapa saudara? Karena kalau kita ngomong tanpa kita sadar, saya ngomong sama Pak Andri, ya saya nyakitin Pak Andri, menghakimi Pak Andri. Kira-kira saudara jawab ya, perkataan saya bisa langsung sehari sembuh? Tidak. Jangkanya itu panjang. Kata-kata yang menyakiti itu akan terus tertanam dalam hidupnya dengan waktu yang cukup lama. Makanya jangan kita sekali-sekali menyakiti. Omongan kita ini dipertanggungjawabkan loh sama Tuhan. Betul, mereka punya kesalahan. Betul, mereka punya mengecewakan saya. Tapi satu hal, saya tidak mau menghakimi mereka. Karena Tuhan lebih tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Tuhan Yesus kita tidak pernah tidur. Tuhan Yesus kita tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergelincir, terpleset. Hati-hati sebagai orang tua. Ini yang saya dapat. Makanya saya gak mau menghakimi siapapun. Setiap orang ada yang sempurna, ada kesalahan, ada dosa. Kalau saya sudah sempurna, saya gak punya kesalahan, gak punya kekurangan, gak punya dosa, saya bisa menghakimi Michael. Betul gak? Tapi saya sadar, saya juga punya kesalahan dan dosa.
Makanya saya nggak berani untuk menghakimi Michael, ngejat Michael, mengintimidasi Michael, jelekin Michael, fitnah dia. Tidak, saudara. Kenapa? Karena penghakiman itu ada buat saudara dan saya. Hati-hati ya anak Tuhan. Ayat yang ke-37, mari kita baca bersama. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Makanya berkatalah yang benar. Ya, berkatalah yang benar, yang baik, yang membangun, yang menguatkan sekalipun. Di mana kita melihat siapapun yang ada di depan kita, di hadapan kita, hidupnya nggak benar. Hidupnya jatuh dalam dosa. Hidupnya jatuh dalam kegagalan. Tapi mulut kita jangan menghakimi. Berkatalah ucapanmu yang benar. Tuntun dia, arahkan dia pada Tuhan. Ayo bangkit nak, semangat, maju. Kita punya Tuhan Yesus. Bukan lu goblok. Nah, ada yang suka gitu nggak? Aduh, ngaku ya. Lu tolol ya, nggak pakai otak. Seringkali saya dengar kata-kata seperti itu loh. Anak kita, siapapun saudara kita, lu mah goblok. Kadang kita menunjuk satu ke depan, yang 4 kemana? Ke kita, diri kita. Hati-hati. Ucapan yang benar, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Jaga mulut kita. Amin. Yang pertama jaga apa? Hati. Kedua jaga pikiran. Ketiga jaga mulut. Karena apa yang kita ucapkan akan dihukum. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan berucap sembarangan. Wah, berkata-kata sembarangan. Biarin aja lu gak nurut sama gue, nanti ujung-ujungnya lu kejerumus. Nah, terjadi gak? Terjadi. Apa yang kau ucapkan Tuhan nyatakan. Kenapa? Mulut kita punya hebat menabur benih. Tepuk tangan buat menabur benih. Hati-hati, mulutmu punya kuasa. Jangan asal ngucap, sumpah. Jangan asal ngomong. Mulut kita punya kuasa. Apa yang kau berkatakan, Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Inilah saudara. Luar biasa saudara. Saya kaget setengah mati ketika saya mendengar tuntunan ini saudara. Saya nangis sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya gak mau jadi orang yang asal-asalan, Kristen asal-asalan. Saya masih manusia, punya kelemahan, punya kekurangan, punya hati yang mudah tercemar. Tapi saya gak mau jatuh di dalam dosa. Beri saya, tahirkan hati saya. Beri saya kekuatan Tuhan. Saya cukup berdiam, saya cukup menangis dan mendoakan orang-orang yang menyakiti. Itu harus saudara lakukan. Amin. Bukan dilawan. Kalau dilawan saudara ujung-ujungnya apa? Berantem. Dosa. Mari kita mulai hari ini. Cukup kita berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan. Amsal 18 ayat 21, Patriko, kita buka lagi. Karena ini tentang tuntunannya. Saudara mau diberkati bulan April, kita pegang tuntunan Tuhan. Jangan terkecoh sama iblis ya. Yuk, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa artinya saudara? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Artinya apa? Perkataan saudara dan saya ini adalah benih. Bukan penabur benih ya, tapi benih yang sedang kita tanam. Benih ini akan bertumbuh dan berbuah. Makanya jaga lidahmu, mulutmu, ucapanmu, perkataanmu. Jangan yang negatif. Makanya ini benih.
Hati-hati. Mungkin saya kalau ngomong tanpa saya sadar, benih yang saya tanam membuat orang sakit hati sama saya. Kenapa? Karena mulut saya, perkataan saya itu benih. Mana yang mau saya tanam? Benih yang baik, yang positif, atau benih yang negatif? Itu pilihan. Itu pilihan buat hidup saudara dan saya. Katakan, itu pilihan. Perkataan yang buruk, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Perkataan yang baik, Tuhan akan nyatakan. Yang baik dalam hidup itu namanya buah. Kita akan makan buah dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Makanya jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Karena apa yang kau ucapkan, itulah yang akan menghasilkan buah dalam kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Mungkin belum tidak langsung sekali jadi. Tunggu berapa waktu. Tuhan akan nyatakan. Makanya yuk penabur benih. Orang mengatakan dunia gelap. Krisis sedang melanda, ekonomi sedang menurun. Buat saya ada blessing, ada mujizat. Usaha saya diberkati Tuhan, pelayanan saya diberkati Tuhan, keluarga saya diberkati Tuhan, anak menantu saya diberkati Tuhan, cucu-cucu saya diberkati Tuhan. Justru usaha saya mengalami berkat yang dari Tuhan. Jangan ngomong ikut-ikutan. Gelap betul terjadi, tapi saya punya Tuhan Yesus. Dialah terang dalam hidup saya. Perkatakan, ya, jangan ikut sepi nih. Wah, dunia lagi kegelapan. Tidak buat kita. Kenapa? Karena saya punya Yesus sebagai terang dalam hidup. Jangan terpengaruh, ya. Tetap lekatkan hatimu, dekatkan hatimu, jaga hatimu. Jangan kau cemari hatimu kalau engkau mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Katakan itu saya. Beri tepuk tangan yang meriah ya Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman tuntunan bulan April. Pastikan hidup kita berjuang, berusaha. Untuk apa? Untuk berkata yang positif, yang benar. Jangan yang negatif. Kalau memangnya toko saudara, jualan saudara sepi, saudara jangan bilang, aduh tokonya sepi. Enggak. Saya punya iman. Saya diberkati Tuhan. Amin. Cara Tuhan, apa yang kita ucapkan, ingat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Karena mulut saudara dan saya punya kuasa. Wow, luar biasa. Terakhir ya, Amsal 16:24. Ini terakhir yang Tuhan mau katakan dalam hidup saudara. Ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu. Manis gak? Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi mulut kita ya, perkataan kita yang positif. Karena dengan perkataan kita, tulang-tulang akan sembuh. Penyakit kita akan sembuh. Dengan perkataan kita, kita bisa menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka dipulihkan, dibangkitkan. Bahkan mereka mengalami kesembuhan secara rohani, jasmani, maupun secara batin. Karena orang-orang seperti yang sedang mengalami kesusahan, kegagalan, itu perlu obat yang manis. Apa saudara? Perkataan kita yang positif, membangun, menguatkan iman mereka supaya mereka bangkit, berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah masuk di grup. Saat saya memuji menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan, nah, dunia boleh mengalami goncangan, kegelapan, jangan takut, jangan khawatir. Belajar seperti Daud. Kita buka dulu ya ayatnya. Terakhir ya. 1 Samuel 16. Lalu mulut saya nggak berhenti. Saya mengangkat puji-pujian. Mulutku penuh dengan. Lalu saya sampaikan. Itu saya sampaikan. Saya baru bangun. Langsung ngambil HP saya sampaikan. Karena saya memang nggak tidur. Apa yang terjadi?
Ternyata malamnya Bu Ana latihan nih Bu. Malamnya Bu Ana bawa pujian ini. Nanti kita nyanyi ya. Tapi kita buka yuk 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Dalam tuntunan bulan April, selain kita jaga hati, minta selalu perkenanan Tuhan. Saudara boleh buka tuntunan. Di bulan April ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, minta perkenanan Tuhan dalam hidup. Ya, kita baca. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Siapa yang diurapi Tuhan? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dimateraikan oleh kuasa dari Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang diurapi. Tuhan beri urapan kuasa dalam hidupmu. Tuhan beri urapan kasih karunia dalam hidupmu. Oleh sebab itu percaya, ketika kita menjadi orang-orang yang diurapi, belajar jangan cemari hati kita, pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Jangan pernah cemari. Karena orang-orang yang diurapi oleh Tuhan itu bisa mengampuni. Ada pemberesan dalam diri sendiri. Ya, lanjut ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati. Manusia boleh melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati saudara di tempat ini. Amin. Katakan, Tuhan melihat hati saya malam hari ini. Tundukkan kepala saudara. Kita berdoa. Kita mau berkata sama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau melihat hatiku. Karena apa yang dilihat bukan sisi luar kami, tapi hati kami. Saudara, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang yang menjaga hatinya. Daud seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dalam keadaan apapun Daud, di dalam hatinya, dia selalu keluar puji-pujian. Dia selalu bermazmur. Walaupun hati Daud dalam keadaan susah, sedih, tapi Daud tetap memuliakan Tuhan. Jika Tuhan mendapatkan Daud demikian murni hatinya, bagaimana dengan kita saudara hari ini? Tuhan juga mau mendapatkan hati saudara dan saya murni, memiliki hati yang baik, sehingga kita layak menerima pengurapan Tuhan. Jangan cemari hati saudara. Mari kita mau selalu menjaga hati, perkataan, pikiran kita. Hari ini kita sudah mendengar firman. Ini tuntunan buat saudara dan saya. Kalau saudara mau mengalami berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu, mari jaga hati kita. Taruh firman di dalam hati saudara dan saya. Taruh firman di dalam pikiran saudara dan saya. Taruh firman di dalam perkataan saudara. Karena hati yang bersih, yang murni, yang penuh sukacita, maka perkataan kita juga bersih. Perkataan kita juga selalu membangun, menguatkan, dan memberkati. Sebab itu saudara, apapun yang ada dalam hatimu hari ini, belajar seperti Daud, memiliki hati yang murni. Mari tetap terus memuji, menyembah Tuhan, tetap bermazmur. Kita sama-sama mau angkat pujian. Hanya Tuhan yang tahu hati. Tapi saudara punya kerendahan hati. Saudara minta sama Tuhan, tahirkan hatiku Tuhan. Beri hati yang baru. Beri roh yang baru, jiwa yang baru. Karena aku mau jadi anak-anakmu yang terus Tuhan urapi. Di akhir zaman ini kami membutuhkan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Saya undang para imam untuk maju ke depan. Tuhan, Engkau adalah pengharapan di dalam hidup. Dalam kondisi apapun kau hari ini,
Tuhan melihat hatimu anak-anak Tuhan. Taruh terus pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap pada manusia. Jangan pernah cemari hatimu, kotori hatimu, jangan terkecoh oleh siasat iblis. Jaga hatimu, karena engkau anak-anak Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang menyakitimu, memfitnahmu, menjelekkanmu, mengintimidasimu, menilaimu gak baik, bukan urusan saudara, itu urusannya Tuhan. Bagian kita hanya terus memuji, menyembah Tuhan, intim, dekat, memuliakan nama Tuhan, terus maju di dalam melayani, karena hidup ini milik kepunyaan Tuhan. Biarlah benih-benih ini saudara tumbuh, berbuah, dan saudara dapat menikmati benih yang Tuhan beri dalam hidup. Katakan dari hati saudara, yes, amin. Angkat tangan, katakan Tuhan Yesus ini kami. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Dalam keadaan apapun, katakan Yesus kaulah pengharapanku. Pengharapanku, katakan ku percaya hanya kepada nama kasih Yesus Allah. Amin. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan puji. Mari, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, dengan pujian kita boleh memiliki hati yang murni seperti Daud. Dalam kondisi apapun Daud tetap memuji, menyembah, tetap bermazmur, tetap menghormati Tuhan. Mulutku Tuhan penuh pujian. Yes, Gloria Rabbaka Rasyani. Hanya kepadamu Yesus Tuhan. Urabaka Rasyani. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mengatakan mulutku, amin. Kuria dalam pada syati, amin Tuhan. Kepadamu Kuria Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, yes, amin, amin. Kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, Gloria, Haleluya. Mari naikkan mazmur bagi Tuhan, naikkan puji-pujian, menyembahmu Dia Ramayase. Tuhan baik, sangat baik, ku bersyukur, haleluya. Jaranayase, ku percaya urapanmu mengalir di tempat ini Tuhan. Lawat jamah setiap hidup kami, ubahkan hati kami, baharui Tuhan di dalam nama Yesus. Beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru.
Tuhanku. Katakan, Amin. Bermazmur, naikkan mazmurmu di dalam nama Yesus. Daud punya hati yang murni. Daud punya hati yang selalu memuji menyembah Tuhan. Daud selalu bermazmur dalam keadaan apapun. Makanya Daud diurapi oleh Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak melihat perawakan Daud, tapi Tuhan melihat hatinya Daud begitu murni, begitu menolak saudara dan saya. Mari kita jaga pengurapan yang dari Tuhan. setiap waktu Haleluya, haleluya. dan yang Tuhan Yesus, inilah mazmur dari hati kami. dan hatiku bersuka, Katakan, dan hatiku bersuka Tuhan. dan Terima sukacita dari Tuhan, bersuka, dan hatinya bersuka. hatiku Sekali lagi katakan, dan hatiku. dan Terima Jesus. Terima sukacita dari Tuhan. Ya Allah, Yesus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Ya Allah, terima urapan Tuhan yang baru. Daud dipilih Tuhan karena hatinya benar, hatinya murni, hatinya sampai mazmur. Terima mujizat blessing dari Tuhan Jesus. Berbicara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, ya Rabbasane, ini hati kami. Ya Rabbasane, terima di dalam nama Yesus. Terima, terima, terima. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tahirkan hatiku, jamah hatiku Tuhan. Perubahan terjadi dalam hidupku. Beri hati yang baru di dalam nama Yesus. Biar hayatse, aku percaya Roh Kudus. Ina raba dan kasih kerelas. Diri hayas di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di hati inilah rumah. Katakan sama Roh Kudus. Katakan sama Tuhan Yesus. Inilah Tuhan bagimu. Sekarang nama-nama Yesus. Amin, amin Tuhan.
Saudara buka hatimu. Jangan pernah cemari hati. Jangan kotori hati. Kalau kita memiliki kepahitan, benci dan nangis dalam hati, maka apa tidak akan hukum dengan Tuhan. Hubunganmu terputus dengan Tuhan Yesus. Ya Raja Yesus, katakan di hati ini Tuhan. Karena segenap hatimu katakan Tuhan. Senantiasa Yesus, senantiasa Tuhan Yesus ada dalam hati. Yesus senantiasa, senantiasa. Amin Tuhan. Yesus, sorakan haleluya. Lebih dari pemenang, luar biasa. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami diubahkan, dibaharui hati kami. Kami bersyukur. Sekali lagi Roh Kudus, Tuhan Yesus tahirkan hatiku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu Tuhan. Aku bersaya kemanapun kami melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Kami tidak takut gentar dengan keadaan kondisi apapun hari-hari ini, karena aku punya Tuhan. Keajaiban begitu nyata dalam hidup kami. Ketika dunia mengalami kegelapan, justru kami mengalami berkat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena hati kami tidak tercemar oleh dosa, oleh kotoran-kotoran dunia. Tapi kami percaya, saat kami Tuhan ditahirkan hati kami, berkat Tuhan mengalir, terbuka atas hidup kami, keluarga kami, usaha bisnis ekonomi, pekerjaan pelayanan kami diberkati dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling indah Tuhan. Saya kembalikan pada hamba. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita terus kita tinggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Oh, hari Jumat ada ibadah. Hari Jumat adalah Jumat Agung. Seperti biasa jam 5. Tanggal 18. Iya, ada pengurapan. Ada pengurapan, ada perjamuan pukul 5 sore.
Di tempat ini. seperti biasa. Dan hari Minggunya seperti biasa juga jam 5 sore. Hari Jumat puasa. Hari Jumat puasa. Iya. Ya. Kalau tidak ada lagi yang lainnya, nanti mari kita sebelum mengakhiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dengan kasih Tuhan, saya mohon Bapak Rahmat berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baik di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami disadarkan kembali betapa bersyukurnya kami ketika Engkau menjadikan pengorbanan-Mu di kayu salib, menjadikan kami berarti di mata-Mu Tuhan. Engkau mendatangi kami sewaktu kami masih berdosa. Hingga saat ini Tuhan, Kau memberikan kami memproses diri, menguasai diri, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tanpa cacat celah. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Malam hari ini kami berdoa ketika bangsa-bangsa di dunia semakin angkuh, memberlakukan aturan-aturan yang baru, membuat dunia ini kacau balau. Tuhan, sebagai bangsa yang kecil, kami semua terombang-ambing. Tapi kami teringat Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami. Hati kami inilah baik, sehingga ketika pengamat-pengamat berkata-kata yang buruk tentang ekonomi, tentang situasi dan politik Tuhan, kami hanya mau percaya perkataan firman Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu mengasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari kami boleh merenungkan firman, mendengar perkataan-Mu saja Tuhan setiap hari. Kami sudah tidak dapat lagi mengandalkan media sosial yang berkata-kata negatif Tuhan. Seperti firman-Mu hari mengajar kami berkata-kata yang baik Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menguatkan hati kami, yang menghibur, memberikan damai sukacita di dalam kehidupan kami. Pimpin terus Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga saat kami bekerja, kami fokus Tuhan hanya kepada Tuhan. Kami tidak fokus kepada berkat Tuhan, tapi kami fokus melayani Engkau. Amin. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Yes. Terima kasih Bapa. Setiap apa yang kami khawatirkan, baik negara kami maupun kota kami tercinta Tuhan, di saat dimana kami tidak dapat mengandalkan lagi pemimpin-pemimpin kami yang berkata-kata sembarangan Tuhan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Biarlah kami hanya boleh mendengar perkataan Tuhan setiap hari di dalam perenungan kami akan firman Tuhan, sehingga kami boleh kuat, kami boleh terhiburkan oleh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami, tetap fokus kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan senantiasa kami rasakan setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Sungguh kami mengucap syukur Bapa lewat ibadah sore hari ini. Inilah ucapan syukur terima kasih kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Kau menyertai, memberkati, mengurapi setiap kami, menolong kami, memberi kami kekuatan, kesehatan. Oleh sebab itu dengan beribadah kami mengucap syukur.
Terimalah Tuhan Yesus ucapan syukur dari kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, setiap kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita, buka hati kita, kita percaya ada tangan Tuhan di tempat ini. Tangan Tuhan memegangmu, dan Tuhan tidak pernah melepaskan engkau dari tangannya. Berkatnya dicurahkan malam hari ini. Mari buka hatimu. Terimalah saudara. Pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari surga turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati dengan kelimpahan. Bahkan minyak anggur gandum yang baru Tuhan tercurah mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan keluarga kami mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Bejana-bejana kami dipenuhkan, lumbung-lumbung kami dipenuhkan, bahkan hidup kami dipenuhkan dengan anggur sukacita dari surga. Minyak urapanmu terus mengalir dalam hidup kami. Kasih karunia, anugerah, kemurahan, penyertaan Tuhan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Bahkan kami percaya apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Aku percaya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami menerima berkat keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Dengan iman kita angkat pujian ini. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Di tempat ini kami boleh menerima berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kembalikan keadaan, baik dalam usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, baik dalam keluarga, rumah tangga kami. Tuhan, kami sudah menerima setiap daerah yang kami kerjakan. Tuhan, perluas di dalam nama Yesus. Daerah ekonomi, pekerjaan, Tuhan perluas dalam nama Yesus. Aku percaya mengenai ada tangan Tuhan Yesus yang tidak pernah melepaskan setiap hidup kami. Tangan Tuhan memegang kami, melindungi, memakai negara, sehingga malapetaka, sakit, penyakit, kutuk-kutuk, roh-roh penyakit moyang tidak dapat mendekat dalam setiap kami. Bahkan ketakutan, kecemasan, keraguan, ketimbangan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada dalam hidup kami punya Tuhan Yesus. Kami percaya keajaiban mujizat Allahku, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus yang percaya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk.